Carmila. Bu Carmila. Oke. Baik, terima kasih pimpinan dan Mohon singkat-singkat aja ya Bapak ya, saya karena singkat. kita nanti akan ada RDPU lain. Baik, terima kasih pimpinan dan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota Komisi 10 dan salam kenal kepada mana tadi dari Universitas Balikpapan Pak Randy, Pak Isradi ya, dan Ibu Asmi, juga kepada teman-teman dari Pergerakan Dokter Muda Indonesia. Bicara tentang moratorium ini menjadi sesuatu yang anomali, karena memang mengingat pertama rasio dari penduduk dengan dokter di Indonesia itu saat ini kita berada di posisi 147 peringkatnya terendah di dunia, ya 147 di dunia. Artinya bahwa rasio dokter dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 0,47 per 1000. Artinya kalau disebut moratorium untuk menahan-nahan berdirinya fakultas kedokteran itu, saya pikir itu anomali dan tidak tepat. Hanya saja di samping itu, melihat bahwa distribusi dokter di Indonesia itu juga tidak merata, maka perlu menurut kami dan pimpinan agar fakultas-fakultas kedokteran itu perlu kita mapping di mana sih sebenarnya yang harus kita dorong untuk didirikan. Ya, jadi ada semacam afirmasi kebijakan khusus untuk menutupi rasio jumlah dokter dan distribusi dokter di Indonesia. Saat ini kalau saya tidak salah itu ada 92 fakultas kedokteran di Indonesia, ya kalau saya tidak salah ya. Maka berkait dengan usulan dari Universitas Balikpapan ini, di mana disampaikan sudah beberapa kali mengapply dokumen-dokumen yang diminta untuk bisa diberi izin untuk melaksanakan berdirinya fakultas kedokteran di Balikpapan. Pertanyaan kami adalah, sudah sejauh mana Bapak mengikuti prosedur dimaksud? Dan ketika Bapak sudah mengikuti prosedur itu, apakah Bapak mendapatkan sikap atau tindakan mempersulit terhadap dokumen-dokumen ataupun kewajiban-kewajiban yang Bapak sampaikan? Karena ini bisa saja terjadi ada semacam like or dislike terhadap apa yang boleh Bapak sampaikan dalam mengajukan usulan untuk berdirinya Fakultas Kedokteran di Uniba ini. Kami dari Partai Demokrat hakikatnya sangat berharap agar regulasi itu berlaku umum, berlaku di Jawa, di Pulau Jawa, berlaku di Sumatera, berlaku juga di Kalimantan. Jadi sehingga ada prinsip keadilan dalam seluruh pengajuan terhadap berdirinya fakultas kedokteran yang Bapak maksud. Kalau seandainya semua dokumen persyaratan sudah Bapak penuhi, saya pikir tidak ada lagi alasan untuk menghalang-halangi berdirinya fakultas kedokteran di Uniba. Sekali lagi kami sampaikan, Bapak ikuti prosedur itu, dan kita pastikan dan kami dari Partai Demokrat akan mendukung jikalau memang ada unsur-unsur like or dislike atau ada unsur-unsur regulasi yang dibelok-belokkan, kami akan mendukung Bapak untuk tetap mendapatkan izin ketika semua persyaratan yang dimaksud bisa dipenuhi dengan baik. Itu berkait dengan Universitas Balikpapan, ya Pak ya. Karena memang terus terang bicara kedokteran ini perlu kehati-hatian, karena jangan pula asal lulus-lulus, ya kan, dikasih izin praktek manusia masalahnya yang akan diperiksa. Karena tidak ada alasan, aduh salah, karena bicara salah dokter mati akibatnya, itu akan mati akibatnya. Tidak ada bilang, aduh salah, saya tarik lagi, bisa hidup kembali. Nggak ada ceritanya itu. Oke, berkait kepada rekan-rekan perkumpulan atau apa tadi namanya? PDMI.
dokter muda Indonesia. Ya, ini dokter muda ini semangatnya luar biasa. Saya pun berpikir masih muda saya, dan saya pikir masih muda ya. Masih muda, menuju. Ya. Terima kasih atas apa yang saudara-saudaraku sampaikan. Hanya pertanyaan saya yang mendasar saja ini ya. Dokter setelah selesai mengikuti perkuliahan, dia akan mengikuti KOAS ya kalau saya nggak salah ya. Dan setelah KOAS dia akan mengikuti UKPM PPD gitu. Tadi disampaikan saudara-saudaraku ini tidak dapat menerima atau tidak diberikan ijazah sertifikat profesi ketika sudah dinyatakan lulus kuliahkah atau lulus UKPM PPD. Itu satu pertanyaan. Oke. Dan setelah dinyatakan lulus dari UKPM PPD, apakah saudara-saudara itu sudah di yudisium? Dan ketika sudah di yudisium, apakah yang saudara-saudaraku terima? Gitu ya. Karena sepanjang yang saya alami, setelah kita mengikuti perkuliahan di yudisium, kita mendapatkan surat tanda kelulusan, beberapa lama kemudian kita mendapatkan ijazah. Entah dia menjadi guru, entah dia menjadi sarjana hukum, entah dia menjadi insinyur, atau entah dia menjadi sarjana-sarjana lain. Apakah perlakuan seperti ini berlaku kepada profesi dokter? Oke. Dan setelah UKPMBP, ya, katakanlah dinyatakan lulus sebagai dokter, ya kan, sudah dokter penuh. Setelah itu tahapannya, apakah nanti dilakukan oleh uji kompetensi lagi? Dan uji kompetensi ini dilaksanakan oleh fakultaskah atau ada kolegium lain, atau katakanlah ada semacam lembaga lain gitu loh, yang menyatakan dia memiliki atau dinyatakan lulus dan memiliki sertifikat kompetensi. Dan berapa lama itu? Ya, berapa lama itu jenjang waktunya sehingga kita bisa bicara. Kemudian tadi disampaikan ke kami juga ada semacam nota kesepahaman antara Dirjen Dikti dengan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Dan ini kan sudah lama ini. Apakah ini masih berlaku? Mungkin juga perlu dievaluasi dan regulasinya perlu juga diperbaiki, karena ada satu poin di sana bahwa direktorat ini dan pengurus di nota kesepahaman ini, direktorat Dirjen Dikti dan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, mereka itu akan menerbitkan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Ini kan sebenarnya tidak tepat juga menurut saya, karena yang mengeluarkan sertifikat profesi itu adalah fakultas atau universitas yang meloloskan yang bersangkutan. Kalaupun mungkin misalnya kompetensi ini oleh lembaga lain, boleh-boleh saja menurut saya. Jadi ini pun nanti menjadi bahan diskusi di pihak kami. Saya kira itu saja dari saya pimpinan, saya kembalikan. Terima kasih.